Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik. Kalian yang sudah punya buku LKS-nya bisa dibuka sambil membahas bersama ya. Minggu lalu kita sudah melewati pelajaran 10 dan 11 ya. Dan minggu kemarin Pak Pras sudah memberikan tugas pelajaran 11 di LKS. Maka hari ini Pak Pras akan membahas pelajaran 10 dan 11 yang ada di LKS itu. Bagi kalian yang belum punya LKS atau belum mengambil, bisa segera mengambil di perpustakaan sekolah ya. Baik, kita doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengampun, kami banyak melakukan kesalahan terhadap ayah, ibu, kakak, adik, teman, dan guru. Ampunilah dosa kami dan bantulah kami untuk selalu berbuat baik dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, yang sudah punya LKS Jamrut kelas 3, silakan dipersiapkan lembar pengetahuan 10 halaman 6 sampai 7 dan lembar pengetahuan 11 halaman 11 sampai 13 ya. Kita bahas bersama. Yang belum punya bisa direkap atau ditulis di buku dulu ya. Jadi nanti ketika ngambil tinggal nyalin saja. Baik, langsung. Lembar pengetahuan 10 Romawi 1 ya. Nomor 1, pilihan ganda, tanda dan sarana keselamatan dari Allah bagi manusia disebut C. Sakramen. 2, baptis merupakan sakramen yang wajib diterima A. Pertama kali. Nomor 3, baptis bayi wajib diterima oleh anak yang orang tuanya sudah D. Dibaptis. Saat membaptis, romo atau pastor mencurahkan air pada D. Dahi. 5. Air baptis merupakan lambang bahwa kita telah dibersihkan dari B. Dosa. Nomor 6. Para calon baptis menyatakan menolak C. Setan. Ya. 7. Makna lilin yang menyala, yaitu D. Kita harus dapat menjadi terang bagi sesama. 8. Orang yang sudah dibaptis berarti diangkat sebagai anak B. Allah. 9. Baptis dewasa diterimakan pada orang yang sudah menerima C. Pelajaran calon baptis. 10. Selain baptisan bayi dan baptis dewasa, ada juga baptis A. Baptis darurat. Baptis darurat itu artinya pada saat sakit keras dan menginginkan untuk dibaptis. Nomor 2, Romawi 2. Nomor 1, air baptis melambangkan bahwa kita dibersihkan dari dosa. Sama ya dengan soal nomor 5 Romawi 1. 2. Minyak krisma merupakan lambang karunia Roh Kudus. 3. Sebelum dibaptis, calon baptis menyatakan sanggup melawan setan. Sama dengan nomor 6 Romawi 1. Baptis yang diterima sejak kecil disebut baptis bayi. Ya. Syarat menerima baptis dewasa harus mengikuti pelajaran calon baptis. 6. Orang yang memberi pelajaran bagi calon baptis disebut katekis. Ya. Katekis. 7. Dengan dibaptis kita diterima sebagai anggota gereja atau anggota umat Allah. 8. Kita lahir kembali sebagai manusia baru setelah menerima sakramen baptis. Ya, ini sama dengan enggak ada ya.
Lanjut 9. Allah sangat mencintai manusia yang diwujudkan dengan mengutus putranya hadir di dunia. Putranya atau Yesus hadir di dunia. 10. Tahap pertama baptis dewasa adalah pelantikan katekumen. Katekumen itu apa? Katekumen ya pelantikan calon baptis. Lanjut Romawi 3. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan syahadat para rasul? Syahadat para rasul adalah pernyataan iman umat Katolik. Nomor 2, sebutkan 3 macam jenis pembaptisan. Apa saja tadi? Baptis bayi, baptis dewasa, dan baptis darurat. Nomor 3, karunia apa yang didapat bila seseorang dibaptis? Yang pertama, diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, dipersatukan dengan Kristus. Dan yang ketiga, resmi menjadi anggota gereja. 4 sarana yang digunakan dalam upacara pembaptisan. Yang pertama, air suci. Yang kedua, lilin. Yang ketiga, kain putih. Dan yang keempat, minyak krisma. Nomor 5. Apa yang diucapkan Romo saat mencurahkan air suci pada dahi calon baptis? Romo berkata, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus." Kemudian dijawab amin oleh calon baptisnya ya. Lanjut ke LKS Zamrud lembar pengetahuan 11 ya. Buka halaman 11 Romawi 1. Pilihan ganda. Nomor 1, selama mengikuti perayaan Ekaristi, sikap umat yang benar adalah B. Aktif dan khidmat. 2. Ekaristi merupakan perjamuan kasih yang diselenggarakan oleh D. Yesus Kristus. 3. Yesus membagi roti pada para muridnya sambil berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah A. Tubuhku." 4. Konsekrasi merupakan bagian dari liturgi. C. Ekaristi. Baik, Pak Pras akan menjelaskan sedikit mengenai konsekrasi ya, nomor 4 itu. Konsekrasi itu adalah proses perubahan dari roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Dikonsekrasi artinya roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Begitu. 5. Perjamuan malam terakhir diselenggarakan oleh Yesus sebagai peringatan hari raya A. Paskah. 6. Pada liturgi sabda dibacakan petikan dari D. Kitab suci ya. 7. Romo membaca Injil yang berisi kisah hidup C. Yesus Kristus. 8. Pernyataan iman yang diucapkan oleh umat yaitu doa aku percaya atau syahadat tadi ya. 9. Pada bagian komuni diawali dengan menyanyikan doa A. Bapa kami. 10. Setelah melakukan perjamuan malam, Yesus pergi menuju D. Taman Getsemani. Romawi 2. Kita mengenang kembali sengsara dan kebangkitan Yesus dalam perayaan Ekaristi ya. 2. Sambil menyerahkan roti, Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sama dengan nomor 3 Romawi 1 tadi ya. Nomor 3, perayaan Ekaristi untuk mengenang perjamuan yang diselenggarakan oleh Yesus bersama para rasul atau murid ya. 4. Dengan mengangkat roti dan anggur, Romo mengucapkan
inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. 5. Anak-anak yang belum menerima komuni dibawa maju ke depan altar untuk menerima berkat dari Romo. Berkat. Menerima berkat biasanya diberi tanda salib kecil di dahinya. 6. Perayaan Ekaristi sebenarnya merupakan perjamuan kudus atau perjamuan kasih juga boleh. 7. Doa, kerja, dan usaha kita setiap hari kita persembahkan kepada Tuhan. Sudah jelas ya. 8. Pembacaan Injil dan homili termasuk bagian liturgi sabda. Injil, pembacaan Injil itu ya di kitab suci itu. Kemudian homili itu sama dengan khotbah ya. Jadi ketika Romo memberikan khotbah itu namanya homili. 9. Pada bagian komuni diawali dengan menyanyikan lagu Bapa Kami. 10. Tiap membagikan hosti suci kepada umat, Romo berkata tubuh Kristus. Lalu umat menjawab amin. Begitu ya. Lanjut Romawi 3. Nomor 1, saat Ekaristi apa saja yang termasuk dalam pembukaan? Yang pertama, tanda salib. Yang kedua, pengantar dari Romo. Ini dapat berupa ucapan salam pembuka ya. Biasanya Romo mengucapkan salam pembuka. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin sekalian? Semoga baik-baik saja ya, seperti itu ya pengantar. Hari ini kita merayakan pesta martir Santo Stefanus, nah seperti itu pengantar. Lalu yang ketiga, pernyataan tobat. Tuhan kasihanilah kami. Dan yang keempat, doa pembukaan. Lanjut nomor 2. Sebutkan bagian-bagian dari liturgi sabda. Yang pertama, pembacaan sabda Tuhan. Yang kedua, homili atau khotbah. Dan yang ketiga, pernyataan iman, yaitu doa aku percaya atau syahadat tadi. Dan yang keempat, doa permohonan umat. Lanjut, nomor 3, siapa saja yang terlibat dalam perayaan Ekaristi? Yang pertama, Romo atau imam. Yang kedua, petugas liturgi. Petugas liturgi itu semacam misdinar, lektor, pemazmur, seperti itu ya. Asisten imam, biasanya yang duduk di panti imam bersama dengan Romo, itu para petugas liturgi. Dan umat. Nomor 4, sebutkan 3 benda suci yang diperlukan dalam perayaan Ekaristi. Salib, kitab suci, hosti, dan anggur. 5. Apa saja yang dilakukan umat saat mengikuti perayaan Ekaristi? Ya ini, berdoa, bernyanyi, memberikan persembahan, menerima komuni, menjaga kekhidmatan ya. Baik itu pembahasan dari lembar pengetahuan 10 dan 11. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pelajaran 12, yaitu tentang sakramen tobat ya. Kalau ada yang punya LKS-nya bisa dibuka halaman 15. Baik, di sini Pak Pras akan menjelaskan sedikit mengenai sakramen tobat. Jadi Tuhan itu sangat senang dan akan mengampuni atau menerima kita kembali jika kita menyadari kesalahan kita dan bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau bertobat itu Tuhan pasti senang. Kalau misalkan kita berbuat keliru di rumah atau berbuat salah di rumah dan kita meminta maaf pada orang tua, pasti orang tua senang. Begitu juga ketika kita
dimintai maaf atau orang lain meminta maaf pada kita, kita pasti merasa lega. Sebesar apapun dosa kita dan sesering apapun kita melakukan kesalahan, hati Tuhan selalu terbuka untuk kita. Asalkan kita bersungguh-sungguh bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Bertobat berarti kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Seperti dalam kisah perempuan yang berdosa, Yesus tidak menghukum orang yang berdosa, melainkan mengampuni dosanya dengan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di LKS itu enggak ada bacaannya ya di LKS ya. Jadi di LKS hanya bacaan kitab suci dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 ya. Jadi di sini dikatakan halaman 17 itu yang paragraf terakhir, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Itu ya sama ya. Kemudian ini Pak Pras juga memberikan gambaran dari kisah Yesus yang mengampuni perempuan berzina. Berzina itu apa, Pak? Berzina itu melakukan tindakan atau melakukan hal yang tidak senonoh atau hal yang tidak sopan ya. Nah, Yesus memberi teladan agar kita saling mengampuni dan jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Tuhan Yesus Maha Rahim. Jadi Yesus memberikan contoh pada kita untuk saling mengampuni dan jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena nanti jadi sombong ya. Nah, mengenai Yesus mengampuni perempuan yang berbuat dosa tadi, Pak Pras akan mengajak kalian untuk menyimak video singkat ya. Singkat saja videonya. Ini bisa kalian tonton ya. Ya, itu tadi ya. Aduh. Itu tadi dari video tadi. Dari video tadi kita bisa melihat Yesus yang membela seorang perempuan yang kedapatan berzina.
membela perempuan itu di depan banyak orang yang ingin melempari batu. Maka tadi ada gambarnya orang-orang yang di belakang Yesus itu, orang-orang yang akan melempari batu itu membuang batunya masing-masing ya. Nah, selanjutnya sedikit rangkuman untuk kita. Yang pertama, dosa berarti berbalik dari Tuhan, sesama, dan lingkungan. Maksudnya itu kalau kita berbuat dosa berarti kita memalingkan muka atau memalingkan wajah, ya, membuang muka atau membuang wajah dari Tuhan. Tidak mau melihat Tuhan, begitu loh. Bukan membuang wajah terus wajahnya dibuang, bukan. 2. Dosa selalu merugikan diri sendiri dan sesama. Itu sudah pasti ya. Yang ketiga, bertobat berarti kembali kepada Tuhan dan sesama dan lingkungan. Kembali, kalau yang nomor 1 ini kan berbalik toh. Pergi melawan Tuhan. Kalau bertobat artinya datang kepada Tuhan. Lanjut. 4. Tuhan sangat senang menerima kembali setiap orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nomor 5. Sakramen tobat merupakan tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat. 6. Kuasa pengampunan dosa diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul yang diserahkan kepada para penggantinya, yaitu kepada para uskup dan para imam sampai sekarang. 7. Imam atau pastor memberikan pengampunan atas nama Tuhan, bukan atas nama dirinya sendiri. Nomor 8, imam atau pastor memberikan nasihat dan memberi denda atau dalam kurung penitensi atas dosa-dosa kita. Jadi memberi sanksi ya, memberi sanksi kepada kita atas dosa-dosa kita. Begitu. Itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila ada yang masih penasaran dengan video singkatnya tadi, bisa kalian searching di YouTube ya. Diketik perempuan berzinah yang diampuni Yesus gitu ya, bisa ya. Lalu untuk diingat, sakramen tobat merupakan tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Ya, sungguh-sungguh bertobat. Baik, apabila ada yang belum jelas bisa langsung menanyakan kepada Pak Pras ya. Sedikit pengumuman. Yang pertama, tanggal 28 Januari 2021 hari Kamis minggu depan diadakan penilaian harian KD 3.5. Nomor 2, bahan belajarnya dari LKS Jamrut lembar pengetahuan 10 dan 11 ya. Jadi tanggal 28 ada ulangan KD 3.5. Bahan belajarnya dari LKS lembar 10 dan lembar 11. Maka itu tadi kan Pak Pras bahas ya toh. Itu saja. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, aku ingin menjadi anak yang baik. Aku ingin berbuat seperti yang Kau kehendaki. Aku ingin membantu orang lain, namun aku tidak selalu berhasil. Maafkanlah aku.
Allah yang Maha Baik, Engkau memberi begitu banyak sesuatu yang baik dan bagus padaku. Aku ingin berterima kasih, namun aku terlalu banyak memikirkan diri sendiri. Maafkanlah aku. Allah yang Maha Baik, aku telah berbuat jahat dan aku tidak dapat memperbaikinya. Yesus telah mengalahkan orang yang jahat. Ia wafat bagiku di salib dan mencurahkan darah kayunya untuk pengampunan dosa. Maafkanlah aku. Allah yang Maha Baik, aku boleh membantumu untuk memperlihatkan kasih-Mu pada orang lain. Aku berniat untuk berbuat baik. Tolonglah aku untuk melaksanakannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, itu saja yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Pak Pras juga mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.